Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tertolak mendaftar SMA Negeri lewat PPDB Afirmasi, anak pasangan tunanetra di Tembalang Kota Semarang akhirnya dibantu Pemkot. Penjahit di Boyolali kebanjiran pesanan seragam sekolah jelang masuknya tahun ajaran baru. Menolak diajak rujuk, seorang perempuan ditusuk mantan suaminya hingga tewas di Banjarnegara. Stok minyak goreng bersubsidi minyak kita di Kabupaten Tegal kian langka. Stok minyak kita di warung-warung tradisional kosong. Pedagang sudah meminta pengiriman namun tak kunjung dipenuhi. Sudah hampir sebulan belakangan minyak kita menghilang di Kabupaten Tegal. Stok minyak goreng bersubsidi tersebut di pedagang pun kosong. Pedagang hanya menjual minyak goreng curah serta minyak kemasan merek lain non-subsidi. Pedagang beberapa kali telah meminta pengiriman, namun tak kunjung dipenuhi oleh agen. Menurut pedagang, pihak agen pernah menawarkan akan mengirimkan minyak kita, namun harganya jauh di atas harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Aku menjual minyak curah sama minyak kemasan botol. Kalau minyak kita sendiri memang barangnya susah, jadi selama ini nggak pernah ada minyak kita. Tapi katanya hari ini katanya mau datang sih, barangkali datang. Katanya udah mahal, sekitar berapa sih, 16.500 apa 17 gitu. Untuk minyak kita? Ya. Pedagang berharap pemerintah segera menggelontorkan pasokan minyak goreng bersubsidi itu, sebab saat ini harga minyak goreng curah pun telah mengalami kenaikan sebesar Rp500 per kilogram dari Rp16.000 menjadi Rp16.500 per kilogram. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Harga cabai rawit merah dan hijau di Pasar Pagi Kota Tegal kembali melonjak. Lonjakan harga cabai rawit yang berkisar mulai dari 30 hingga 100% membuat omset penjualan pedagang menurun. Pantauan di Pasar Pagi Kota Tegal, harga cabai rawit merah kini mencapai Rp60.000 per kilogram dari harga semula yang hanya Rp30.000 per kilogram. Sedang cabai rawit hijau naik dari Rp30.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Kondisi ini terjadi sejak 3 hari lalu akibat pasokan cabai dari petani yang berkurang. Yang lagi di atas itu rawit merah sama rawit hijau. Rawit merah berapa? Rawit merah sampai 60. Sebelumnya berapa? Sebelumnya paling 30 juga. Sekarang sampai 60. Berarti kan ngitungnya 50%. Rawit hijau? Rawit hijau 40. Sebelumnya berapa? Sebelumnya paling 30 sama. Ini kenaikannya kenapa? Kenaikannya karena faktornya sananya itu panennya kurang. Sedangkan permintaan banyak, pasokannya kurang. Imbas melonjaknya harga cabai rawit merah hingga 2 kali lipat ini membuat konsumen mengurangi jumlah pembelian yang biasanya 1 kg, kini mereka hanya membeli 1/4 kilogram saja. Omset pedagang pun turun hingga 50%, yang sehari biasanya bisa menjual hingga 10 kg cabai rawit merah, kini hanya 5 kg saja. Namun cabai merah besar, cabai hijau besar, dan cabai merah keriting harganya justru terus mengalami penurunan antara Rp20.000 hingga Rp28.000 per kilogramnya. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal. Vita Azahra, putri dari pasangan suami istri tunanetra yang tertolak PPDB SMA 2024 jalur afirmasi, kini dapat melanjutkan pendidikannya. Pemerintah Kota Semarang membantu membiayai sekolah Vita Azahra sebagai anak asuh melalui program Gerbang Harapan. Setelah sempat terkatung-katung nasibnya akibat tak lolos PPDB SMA jalur afirmasi, Vita Azahra, anak pasangan tunanetra warga Tembalang Kota Semarang, akhirnya mendapatkan perhatian dari Pemkot Semarang.
Pemkot Semarang membantu Vita dengan membiayai anak pasangan Warsito dan Uminia ini untuk bisa bersekolah di SMA swasta Mardisiswa melalui program Gerakan Bersama Orang Tua Asuh untuk Pengembangan Hari Masa Depan atau Gerbang Harapan. Ini sampai menunggu kalau tidak bisa diterima di SMA negeri, tapi tadi Vita sudah mau untuk sekolah di SMA Mardisiswa gitu yang swasta, sehingga kami kan di Kota Semarang ini kan punya program namanya Gerbang Harapan. Jadi itu adalah program menjadi orang tua asuh gitu ya, atau orang tua angkat, tapi kalau saya bilang sih orang tua asuh gitu ya, untuk kebutuhan anak-anak untuk pendidikan. Bantuan ini pun disambut baik orang tua Vita yang sempat kebingungan karena tak mampu jika harus menyekolahkan sang anak di SMA swasta. Karena telah membantu keluarga kami yang sangat memerlukan ini, mudah-mudahan pemerintah Kota Semarang selalu diberikan kemampuan untuk melindungi orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Vita Azahra sebelumnya terancam tidak bisa melanjutkan sekolah ke tingkat SMA karena tidak bisa mendaftar PPDB SMA lewat jalur afirmasi. Sebab pada data terpadu kesejahteraan sosial DTKS Kementerian Sosial, kedua orang tuanya, Warsito dan Uminia, digolongkan dalam keluarga rentan miskin atau P4. Padahal kedua orang tua Vita yang tunanetra hanya bekerja sebagai tukang pijat di rumah kontrakan kecil mereka di Tembalang. Seharusnya dengan kondisi keluarga tersebut, Vita Azahra masuk kategori P1 atau miskin ekstrem dan memenuhi syarat untuk mendaftar masuk SMA negeri melalui jalur afirmasi. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Semua mungkin kamu butuh les, perlu les bahasa Inggris, kita bahasa Inggris. Usaha jahit baju rumahan di Boyolali kebanjiran pesanan seragam sekolah di tahun ajaran baru. Dalam sepekan, omzet yang dikantongi bisa mencapai jutaan rupiah. Usaha penjahit rumahan di Kecamatan Sambi, Boyolali meraup untung jelang tahun ajaran baru. Tak sedikit pesanan yang masuk adalah pesanan seragam sekolah. Dalam sehari mereka bisa menerima 5 hingga 10 pesanan seragam sekolah. Angka ini naik 30% dibandingkan tahun sebelumnya. Tak jarang mereka sampai menolak karena takut tak bisa menyelesaikan pesanan tepat waktu. Untuk bisa menyelesaikan pesanan ada 6 orang yang bekerja sehingga 24 seragam sekolah bisa selesai dalam sehari. Rata-rata jahitan seragam sekolah ada 3 style, yaitu seragam OSIS, batik, dan pramuka. Rame sih ini, jadi lebih dari tahun-tahun kemarin. Dalam sehari rata-rata bisa berapa yang dikerjakan? Sekitar 2 lusin. Pengerjaannya? Iya. Kalau antriannya? Kalau antriannya itu 10 hari sampai 14 hari. Ramainya pesanan ini membuat orang tua calon siswa harus menunggu hingga 1 minggu lebih. Jahit berapa setel bajunya? 3 setel. Berapa lama prosesnya? 10 hari lah masuk sini dari bahan. Lama nggak sih 10 hari itu? Ya wajar lah segitu mah. Soalnya lagi musim jahit seragam kan. Untuk satu potong seragam, mereka memasang tarif 60 hingga 80 ribu rupiah. Namun jika menjahit satu setel seragam, baju dan celana, ada potongan harga menjadi 110 ribu rupiah saja. Jika dihitung dalam sepekan, ia bisa mendapatkan omset hingga jutaan rupiah. Yulianto melaporkan dari Boyolali.